Halo semuanya, balik lagi di channel gua, channel Acan Per, channel yang selalu memberikan informasi terkait action figure dan gunplay ya, berupa review dan unboxing tentunya. Nah, sebelum gua mulai, gua kali ini mau review terkait kemarin gua review terkait add-on dari Metal Whip Astral Red Frame, itu pedangnya. Kali ini gua akan review dari gunplay dari series Gundam Seed Destiny. Gundam apa itu? Yuk kita lihat. 見上げた夜空の星たちの光古の思いにがいがちだ声色あせろことなく届くきらり瞳に映る誰かの叫び風に思いを月に願いを力ある限り生きてくんだ今日も新アスカフォアスプレンダー行きます Ya, itu tadi sekilas dari cuplikan anime series Gundam Seed Destiny ya. Di situ ada Gundam yang namanya Impulse. Aduh susah ngomongnya gua. Nah, di situ Impulse itu ada 3 jenis ya. Ada Force Impulse, ada Sword Impulse, dan Cannon Impulse. Nah, di sini yang tadi sekilas itu yang versi Cannon Impulse-nya ya. Dan gua di sini punya Gundam Cannon Impulse. Nah, di sini dia mereknya bukan Bandai ya, tapi dia ada yang Bandainya sebenarnya. Tapi di Bandainya itu dia premium Bandai. Yang namanya premium Bandai itu pasti mahal, di atas 1 jutaan. Nah, yang ini yang gue punya itu dari merek Daban. Dan juga satu lagi, ini gue bukan rakit sendiri ya. Untuk yang kali ini, gue ini beli second dari orang, karena gue lihat review orang-orang ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Nah, jadi gua ragu-ragu daripada gue beli baru rakit capek-capek tau-taunya hasilnya kurang memuaskan, jadi gue beli second dari orang yang langsung udah jadi. Tapi ini full ya, lengkap partnya semua gue beli. Nah, untuk lebih ininya lagi, gua juga dapet part-partnya. Ini partnya dapat, ini tombaknya, dan juga dia dapat stand base nya ya. Nah, sebentar. Nah, ini dia buku panduannya ya. Buku panduannya ini Daban versi lama ya, karena Daban versi baru itu setahu gua itu dia nggak ada nih buku panduan, karena untuk meminimalisir ketahuan Bandai. Jadi ini produksi Daban yang lama ya kayaknya, karena Daban-Daban yang baru itu kebanyakan nggak nyantumin buku panduan dari perakitan Gundamnya. Jadi dia bentuknya PDF, kebanyakan PDF yang di-download sendiri. Jadi kalau kalian beli Daban yang masih ada buku panduannya, itu berarti produksi lama. Yang produksi baru itu udah nggak ada. Kalau kalian nemu reseller yang baik, dia udah diprintin langsung. Kalau resellernya yang males, cuma dikasih link buat download. Nah, ini masih bagus ya. Ini gue beli, kalau ini second gue beli di harga 230.000 kalau nggak salah. Nah, kalau barunya itu 360 ribuan gue terakhir lihat di Tok Hijau. Ini tuh bagus ya, tapi pasti di samping bagus pasti ada kekurangannya. Nah, kalau gue kasih tahu merek-merek Gundam Gunpla yang third party atau bootleg itu dia ada macam-macam ya. Ada yang dari Hongling, Daban, Dragon Momoko, Supernova, Devil Arts, apalagi gue lupa, pokoknya ada beberapa macam. Dan kalau dari gua ranking ya, yang paling jelek kualitasnya itu Hongling. Itu dia jelek dari sisi kualitas dan snapfitnya dan lain-lainnya. Detailnya pun juga kurang ya. Kalian bisa cek di video gua yang paling pertama, itu gua review Infinite Justice Hongling Gao Gao. Nah, di situ dia kurang detail ya. Walaupun sebenarnya emang masih bagus, tapi dia kurang detail dan juga
persendiannya itu keras banget. Bahkan di video gua review yang berapa ya, yang MG Destiny Extreme Blast mode itu sampai patah bagian persendian kakinya, karena gua mau posein ekstrim keras banget, akhirnya patah. Nah, kalau versi Daban ini gua kasih peringkat nomor 2 dari bawah ya. Dia ini peringkat 2 karena dia bahannya udah lumayan oke bahannya, tapi snap pitnya itu masih keras. Jadi kalau kalian nyambungin partnya itu keras banget ya, bikin jari-jari sakit. Gue udah pengalaman dari yang ngerakit Daban Wing Zero Custom yang pernah gue review. Itu keras banget snap pitnya, itu bikin tangan gue kena cenut. Nah, untuk yang selanjutnya, yang tingkatan selanjutnya yang lumayan bagus itu kata gue Dragon Momoko. Kalau Supernova dan Devil Arts gue belum pernah punya, tapi Dragon Momoko gue udah punya beberapa. Nah, kalau Dragon Momoko itu dia bagus ya, snap pitnya itu lembut kayak Bandai, dan bahannya juga lumayan bagus, hampir mirip-mirip Bandai kalau Dragon Momoko. Nah, kalau kalian punya pendapat lain, coba silakan ditulis di kolom komentar. Nah, balik lagi ke Gundamnya. Ini gue beli second dan pasti ada minusnya. Minusnya itu pertama dia ngerakit itu sebenarnya rapi dia ini, tapi dia itu di bagian pinggang mungkin waktu pengiriman kali ya, dia kurang dijaga pengiriman, jadi join pinggangnya itu retak. Jadi itu gua lem sehingga dia nanti nggak bisa ke kiri ke kanan ya bagian pinggangnya, jadi karena udah gua lem permanen. Tapi sisi positifnya dia jadi kuat nopang backpacknya yang berat ini. Ini backpacknya lumayan berat ya, ada 2 launcher buat tembakan. Kemudian dia bagian launchernya di atasnya ini juga ada yang gua lem juga karena patah juga. Tahu pengirimannya jelek banget itu orangnya. Jadi gua beberapa ada yang ini pun juga ada yang patah ya tombaknya. Ini ada yang gua lem, ada yang gua rapin lagi bagian ujung tombaknya. Kemudian bagian apa lagi tadi? Tagnya itu. Nah, untuk lebih detailnya lagi, yuk kita lihat lebih dekat. Iya, ini guys tampilan dekat dari Canon Impulse dari merek Daban yang gue beli second dari orang ya. Gue mulai dari apa dulu ya? Dari panduannya dulu aja dah. Nah, berhubung gue boxnya nggak ada, gue kasih lihat panduannya. Dia box artnya itu depannya kayak gini ya, sama persis. Depannya begini, tampilannya oke banget, kayak di series animenya. Dia lumayan tebal ya, jadi ininya apa, kertasnya dibandingin produksi Daban yang baru yang udah nggak nyantumin buku panduannya. Ini masih lumayan oke, gue bilang bagus. Nah, ini bagian-bagian panduannya, dan kayaknya yang gue beli ini dia ada kurang part ya. Karena kenapa gue bilang kurang part, karena setahu gue dapat bagian pinggangnya ini yang biru itu 2 kalau gue lihat review dari yang lain. Jadi dia itu harusnya dapat pinggangnya 2, yang satu yang bisa jadi pesawat, yang satu yang langsung bisa nempel di badannya, jadi sewaktu-waktu bisa diganti yang versi yang pesawat sama yang enggak. Tapi ini kayaknya karena gue beli second, jadi mungkin partnya dipisah, mungkin disimpan sama dia. Ini partnya nggak terlalu jelas banget, nggak terlalu jelas ini maksud gue. Ini bagian action base nya dapat. Jadi beli ini langsung dapat action base yang versi 1 ya, yang nomor 1 kalau nggak salah. Ini versi nomor 1 deh kalau nggak salah. Tapi kualitasnya kualitas biasa, kualitas produksi Daban. Jadi yang gue tahu dan yang gue rasain sama-sama action base kayak gini, tapi kualitasnya beda ya. Jadi gue bandingin sama yang Infinite Justice gue itu, gue beli baru yang action base nomor 1 Bandai yang green, itu kualitas plastiknya beda ya sama ini, jadi beda banget. Tapi nggak apa-apa kalau saya cuman buat
action buat apa pose-pose masih oke, masih kuat, nggak letoy. Dan selanjutnya gue mau ngasih lihat tombaknya dulu. Nah, ini tombaknya. Tombaknya ini gue lem ya. Sebentar, kurang fokus. Nah, tombaknya ini gue lem ya. Karena kayaknya lagi pengiriman, dia bubble wrapnya nggak bagus, jadinya kayaknya terpental-pental, jadi patah bagian tengahnya ini. Nah, jadi ini gue lem. Dan bagian sininya juga patah ya, bagian inian tombaknya. Jadi dia nggak dilepas dulu sama yang punyanya. Mungkin dia keras lepasnya atau gimana, jadi patah. Jadi ini gua kerik dulu supaya bisa masuk lagi. Kayak gini jadinya. Jadi mohon maaf, kayaknya kurang maksimal yang gua review kali ini. Kemudian ini dapat, nah ini dia. Ini tuh apa ya? Misil dari yang gue bilang tadi, pesawat yang buat di pinggangnya. Tapi dia ngasih misilnya aja tanpa ngasih pesawat yang bisa berubah jadi pinggangnya ya. Nggak kepake juga sebenarnya jadinya, karena udah gue lem juga pinggangnya. Dapat figur-figurannya, nggak kelihatan. Nah, pilotnya itu namanya Shin Asuka ya. Dia tadinya main karakter, diambil alih perannya sama Kira Yamato yang punya Freedom. Nah, kemudian gua lanjut langsung ke Gundamnya ya. Nah, ini Cannon Impulse atau bisa disebut juga launcher Impulse ya. Ini tuh dari segi berat sih lumayan ya, karena backpacknya ini gede banget, gue bilang segede gaban. Nih dia nopang dua cannonnya kayaknya ini gede banget ya, dibandingin punya Freedom yang ada di pinggang. Ini gede banget ini. Nah, ini detail cannonnya. Ini belakangnya, ini sebenarnya bagus ya. Yang rakit itu sudah full decaling sama panel lining, cuman panel liningnya nggak rapih. Decalingnya gue bilang sih lumayan oke, rapi, cuman di panel liningnya dia berantakan. Bisa dilihat garis-garisnya tebel banget di sini panel liningnya, dan juga ada garis salah yang nggak dihapus. Seharusnya kalau gue ada garis salah itu dihapus, kita pakai Gundam Removable, kalau nggak penghapus. Nah, ini juga nih bisa dilihat berantakan ya panel liningnya. Nih kayaknya dia pakai spidol, nggak pakai Gundam marker khusus buat panel liningnya. Tapi buat decalingnya dia oke ya, dia rapi decalingnya. Nah, ini bagian depannya. Gua mulai dari artikulasi kepalanya dulu kali ya. Sebentar sebelum artikulasi, depannya itu kayak gini. Nah, dia itu juga kayaknya pakai pulpen detailing bagian mulutnya, jadi rada nempel ya tintanya itu, jadi kayak kurang terlihat detailnya. Dan matanya itu kecil ya, warna hijaunya, jadi nggak terlalu terlihat. Beda sama yang pabrikan Dragon Momoko yang ukuran mata dekalnya itu gede, jadi ketika dilihat seperti ini aja udah langsung terlihat dia udah kayak Bandai ya kalau Dragon Momoko. Gue bilang bagus kalau Dragon Momoko. Nah, dari persendiannya, lehernya bisa nunduk, bisa danga. Bagus sih ya, ini danganya danga banget. Nah, kemudian bisa berputar. Oh, nggak bisa, dia terhalang sama nih bagian backpacknya, jadi gua juga nggak mau maksain nanti ya patah malah. Nah, kemudian perisainya gue cabut dulu aja kali ya. Sebentar. Nah, sebelum gua ke tangannya, ke perisainya dulu aja ya. Nah, perisainya ini punya impas banget. Nah, dia decalingnya agak kasar di sini, kelihatan banget bagian putih beningnya.
nggak kurang rapi di sininya. Ini tuh perisai bisa dibuka melebar. Nah, ini juga bisa dikatasin ya. Agak susah ya. Sebentar. Oh, dia emang bagian bawahnya aja yang turun kayaknya, yang atasnya nggak bisa dinaikkan kayaknya, kalau lock bagian sininya. Ini buat nyantolin di tangannya, ini buat di pegangannya kalau mau posenya begini. Ini tuh kalau modenya yang force impulse ya. Kalau mode Canon Impulse dan Short Impulse itu dia model perisainya pasti yang begini, nggak dibuka tapi tertutup. Perisainya oke. Kemudian artikulasi tangannya. Artikulasi tangannya bisa ke samping. Terus ininya setahu gue bisa naik. Nah, naiknya pundaknya itu dikit ya. Segini doang. Karena mentok di merah-merahnya ini lagi. Ini bisa 90 derajat tangannya. Kemudian ke depan juga bisa, ke atas juga bisa. Nah, ini di panel lainnya jelek ya, terlihat banget, cuman kalau dari jauh nggak kelihatan seperti ini. Ke belakang sebenarnya bisa ya, tapi terhalang oleh Canon launchernya. Nah, kemudian gua mau ininya, launchernya dia bisa ke depan. Sebentar, tangannya ke depan buat seperti ini. Ntar dia keluarin pegangan di sini. Sebentar, gua keluarin dulu. Nah, kayak gini nantinya itu dipegang. Nah, gue lupa bagian sikutnya ya. Sikutnya itu bisa segini. Nah, sikutnya itu nggak tajam ya. Nah, dan gue coba-coba, oh nggak tajam deng, segini. Jadi tadi gue kurang, lumayan tajam, udah double join. Kemudian gue kembalikan seperti semula dulu. Kemudian bagian telapak tangannya itu tangannya udah mechanical ya. Nah, ini dia mechanical, jadi bisa digerakkan per jari-jarinya. Nah, gua mau kasih review lagi. Untuk mechanical hand itu yang paling bagus ada di Dragon Momoko, karena dia benar-benar ya, ruas-ruas jarinya itu bisa digerakkan. Sebentar, kalau ini dia kayak udah melengkung ya dari sananya. Kalau Dragon Momoko bagian apa ini ya, tekukan-tekukan ini dia ada artikulasinya, jadi dia bisa benar-benar bisa begini sama begini kalau yang versi Dragon Momoko. Nah, nanti ketika udah ada kesempatan gue kasih review Gundam gue yang Dragon Momoko. Jadi untuk artikulasi tangan itu bagus di Dragon Momoko, bahkan Bandai-nya pun juga kayaknya nggak ada yang kayak begitu. Ini kembali lagi ke launchernya, bisa begini, kemudian bisa ke atas. Dia kalau dia agak ribet ya, dia join ininya ada banyak. Nah, ini buat nembakin misil yang sininya. Kemudian ini juga bisa di mode ke atas juga, agak ribet tapi ya harus didorong dulu, harus diputer. Nah jadi begini. Dia harus ke atasin dulu nih. Nah, jadi begini. Nah, ini dimasukin lagi. Nah, jadinya model kayak yang di buku panduannya ya. Bisa kayak gini. Kemudian bagian pinggang karena udah gua lem, jadi dia mantek ya, nggak bisa digerakin otomatis. Nggak bisa ke kiri ke kanan pun, nggak bisa ke depan atau ke belakang juga.
Nah untuk sisi tangan kanannya gue skip aja karena sama aja, gue kasih lihat detailing dari rival beamnya aja. Nah dia ini nggak di panel lining ya sama yang punya, sama kayaknya decalnya nggak dipasang karena setahu gue ada decal buat di rival beam kalau ukuran MG. Kalau HG sama RJ pun juga ada setahu gue. Ukuran HG mungkin nggak ada, HG sama NG nggak ada. Nah ini terus bagian waistnya ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan, belakang juga sama. Nah di sini dia ada yang bagus nih, ada pisau. Sebentar gue buka dulu. Nah jadi di sini dia ada tempat pisau ya, tuh pisaunya. Jadi sewaktu-waktu semua senjatanya udah habis, dia pakai pisau Gundamnya. Pernah ditayangkan sih menggunakan pisaunya sebelum ada launchernya, masih versi nggak ada backpacknya. Kemudian bagian kakinya dia bisa ke depan 90 derajat, lututnya bisa segini. Ini harus bisa maju nih sebentar. Dia lututnya nggak mau nutup ya, entah emang dari sananya apa dari rakitan yang punya. Jadi seharusnya kalau yang bagus itu dia nutupin ke sini ya. Jadi di sini kelihatan jelek nih, kayak ada bagian yang kopong. Untuk ke belakangnya dia bisa sampai segini. Nah segini ya, mentok nih bagian backpacknya. Gue kembalikan seperti semula lagi. Overall sih masih bagus ya ini. Bagian kakinya sepatunya bisa ke bawah. Ke bawah banget ya ini gue bilang. Bisa ke atas sedikit dan kembali seperti semula. Dah itu aja. Sebelah kanannya sama ya. Sisi positifnya dari gua lem pinggangnya dia tuh kuat ya, menopang backpack yang berat. Jadinya gua mau modelin gimana pun jadi tetap oke. Nah begini aja dia masih kuat ya. Kalau yang backpacknya nggak dilem, gue yakin kalau diginiin kebanyakan jatuh karena nggak kuat nopang. Sebentar, ini kakinya rada mundur aja nih. Nah gue ngasal padahal ininya, tapi tetap kuat ya menopang karena bagian pinggangnya gue lem. Nah untuk bagusnya yuk kita lihat pose-posenya. Ya, itu tadi guys beberapa pose dari MG Impulse Cannon ya. Dan ini dari pabrikan Daban. Nah, bisa kalian lihat di situ pose-posenya lumayan oke ya. Walaupun pinggangnya itu gua lem, dia masih bisa pose yang lumayan ekstrim. Gak ekstrim banget sih tadi karena terpaku sama pinggangnya yang nggak bisa agak ke kiri ke kanan, jadi sedikit rada kaku tadi bagian yang ekstrimnya. Cuman itu masih oke gue bilang. Dan juga karena dia pinggang gua lem, jadi dia kuat menopang ya. Jadi tadi ada pose yang enggak gua pasangin stand base, dia masih kuat menopang ya. Nah jadi review dari gua overall ini masih bagus ya, karena ini bukan gua yang rakit sendiri, rakitan orang.
jadi mungkin dia nggak terlalu rapi ngerakitnya, jadi ada bagian-bagian yang yang terlewat, jadi dia nggak teliti sehingga bikin celah, jadi ada part-part yang rusak. Dan juga gua kecewa juga, tadi gua ingin posein bagian tombaknya, malah pas gua kan itu bagian yang udah gua lem tengahnya, gua mau masukin ke tangannya nggak cocok, nggak muat, malah jadinya patah. Nah, jadi nggak ada pose yang lagi megang tombaknya Impulse Canon ini. Jadi overall gue kasih nilai ini 6,5 kali ya, karena bukan gue yang rakit. Nah, gue ada yang versi strike launcher yang gue rakit sendiri. Nah, itu pabrikan Dragon Momoko. Nah, nanti itu di video next testnya gue kasih review ke kalian, dan mungkin nanti kalau saya ada sempat gue kasih perbandingannya dengan Daban Canon launcher ini, karena sama-sama launcher, yang satu dari Impulse, yang satu dari Strike. Strike itu dari Gundam Seed, Impulse itu dari Gundam Seed Destiny. Nah, nantinya mana yang bagus kita lihat di video berikutnya. Nah, cukup sekian video gua kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian sebagai referensi membeli action figure atau gunpla. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!